sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini Mbak Eko dan tim silaturahmi ya, ngasukaweruh, bahasa Jawanya ngasukaweruh. Di kita jalan-jalan silaturahmi ke pondok pesantren Al Muhsinin yang ada di Cukir. Kebetulan kita langsung ketemu dengan beliau, Bapak Kiai Haji Agus Maulana, selaku pendiri dan pengasuh dari Pondok Al Muhsinin. Kita akan tanya sedikit-sedikit, jadi biar kita paham, biar kita tahu apa sih hal-hal yang berkenaan dengan mistis dan pergoiban. Jadi insya Allah nanti teman-teman, sahabat-sahabat, dulur-dulur Mbak Eko semuanya nanti bisa tahu, bisa paham apa sih yang ada biasanya yang terlihat. Kadang-kadang sosok-sosok makhluk gaib yang terlihat di sekitar lingkungan kita atau mungkin di tempat kita berada, di perjalanan atau dimanapun berada. Kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Nanti insya Allah akan dapat penjelasan langsung dari beliaunya, Bapak Kiai Haji Agus Maulana. Assalamualaikum Mbak Agus Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan kita seputar jin dan arwah gentayangan, Pak Agus. Ini Pak Yai Agus Maulana, nih kita mau tanya nih, teman-teman ini banyak tanya, apa sih bedanya antara jin dan arwah gentayangan? Ini kadang-kadang kita bingung. Oh ini sosok ini kayaknya arwah gentayangan. Oh apa ini sosoknya seperti apa ini jin? Bedanya di mana? Monggo. Terima kasih kepada tim Baeko. Kesempatan malam hari ini saya kebagian untuk sedikit memberikan tabayun atau penjelasan berkaitan dengan masalah setan, jin, gentayangan dan sebagainya. Saya menggunakan pegangan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ini pendekatan Al-Quran dan Al-Hadis untuk bisa lebih mendekatkan pemahaman kita terhadap hal-hal yang bersifat gaib, tentunya yang berkaitan dengan jin, setan, dan gentayangan apapun bentuknya. Dalam keterangan kitab Hakikatul Jinni wal Insi, hakikat jin dan Hakikatul Jinni wasayatin, hakikatnya jin dan setan. Kemudian kitab yang kedua namanya Alamul Jinni wasayatin, yaitu alamnya jin dan setan. Di situ ulama yang mempunyai kompetensi ingin menelusuri terhadap makhluk yang gaib, dalam hal ini jin dan setan, itu membagi menjadi 7. Ini pendekatan Quran dan hadis. Pertama adalah jinnun kholisun, murni jin. Maksudnya murni jin itu Allah memang menciptakan jin dan dia sebagai jin memang. Ada jin yang beragama Islam, ada jin yang beragama Nasrani, ada jin yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Buddha dan macam-macam. Sama Mbak Eko, dengan apa? Dengan keyakinan yang diikuti oleh manusia. Ya. Jadi ya mereka aktivitasnya seperti manusia itu sudah. Mereka yang Islam ya mereka menjalankan syariat Islam. Mereka yang Nasrani ya mereka menjalankan ajaran Nasrani. Mereka yang Buddha, Hindu dan seterusnya sama melaksanakan seperti yang dilakukan oleh manusia. Itu yang berkaitan dengan jin kholisun, jin kholisun, murid jin. Jadi dia nggak menggoda manusia dan bahasa sederhananya ini umpama orang itu wong sing yes uripe ngono niku ae. Dia nggak punya kesaktian apa-apa, dia ya itu sudah. Itu. Yang kedua ada yang namanya korin. Dalam Al-Quran, wa may yakun lahu qarinan fasa'a qarina. Setiap manusia itu mempunyai korin.
Setiap manusia seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, setiap manusia itu mempunyai korin. Korin ini dia begitu si bayi lahir, maka korin itu juga ikut lahir. Makanya si manusia ini hingga sampai besar, maka korin itu mengikuti si manusia itu, sehingga dia ngerti karakternya, kebiasaannya, dia jadi karakternya api, dia malah ganti api, ngelakuin api, dia ngerti elek dan seterusnya. Tapi dalam penjelasan kitab tadi, kitab Hakikatul Jinni Wasayatin dan Alamul Jin Wasayatin, korin yang masuk Islam itu hanya korin yang menempel pada Rasulullah. Nah, untuk masalah korin ini, dia akhirnya paham dengan kebiasaannya orang yang didampingi terus ini. Korin artinya kan mendampingi, mendekati, terus nempel terus. Nah, ketika orang ini meninggal dunia, kita lihat orang ini baik apa jelek, atau gimana keadaan masih manusia. Contoh begini, umpama ketika saya sholat tahajud di Masjid Tebu malam hari dengan keadaan yang sangat sepi, ini sekedar contoh ini. Tiba-tiba saya melihat sosok persis sama dia seperti Yasin. Pertanyaannya, apakah itu rohnya Ki Hasyim ataukah itu korin? Atau mungkin Baiko punya kawan itu sudah meninggal dunia. Lah kawan ini biasanya ketemu sama Baiko di musola, di suro atau di tempat ngaji. Lah suatu saat Baiko ini ketemu dengan tuan itu, kok ketok iku rek pengajian tek nang dia. Nah, apakah dia rohnya? Itu dalam konteks kitab yang sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis, itu adalah korin. Itu adalah korin. Mengapa kok dia ketemu di pengajian? Karena waktu dia hidup biasa mel pengajian. Biasa ikut pengajian. Ikut pengajian. Korinnya pun biasa. Korinnya biasa bagus akhirnya. Sama seperti tadi di makom, kita nggak bisa mengatakan roh Mbah Hasyim. Padahal dalam Al-Quran, kul ruh min amri Rabbi Muhammad, katakan roh urusanku, bukan urusan saya. Gak ada yang bisa menjelaskan tentang masalah roh. Kalau orang mengatakan roh itu adalah urusanku, makanya gak ada istilah roh gentayangan, gak ada. Tapi itu adalah korin. Mengapa? Dia karena ngerti kebiasaan Mbah Hasyim itu tiap malam sholat tahajud. Dia seperti itu, kalau santri sholat tahajud, dia menampakkan diri. Gitu loh. Jadi seperti itu. Itu korin. Dan korin itu jin. Korin itu jin, iya. Korin itu jin. Iya. Korin itu juga bangsa jin. Gitu loh. Nah, jadi ketika orangnya mati ya dia masih hidup aja, tapi dia membawa karakter dan kebiasaan yang ada. Atau mungkin anak tiba-tiba ngelamunin teman-teman, tiba-tiba ketok wong tua dulu, kok ono ayah padahal ayah mati, kok ono ayah untuk meneng ka ono. Itu korin, bukan roh gentayangan. Semua roh yang dicabut oleh Allah melalui malaikat Israel semua berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Mbuh iku roh wong api, mbuh iku roh wong bejat, wong elek, semua kembali kepada Allah. Kalaupun roh itu ditolak di hadapan Allah, bukan berarti kelihatan keluyuran. Kalau roh keluyuran, semua roh ada di dalam kendali Allah. Hanya saja roh itu tertolak. Roh wong sing utang, roh wong sing kendal wong mati, bunuh diri, itu roh-roh yang tertolak. Tapi tetap Allah dikumpulkan di satu wadah. Ini roh yang tertolak. Gak keluyuran liar gitu, enggak. Karena roh itu bukan jin. Roh ya roh. Iya, jin tidak ngerti roh. Karena jin sendiri mempunyai roh. Jin sendiri juga punya roh. Punya roh. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nggak ada istilahnya
apa yang namanya roh gentayangan nggak ada. Nah cuma masyarakat awam kadang-kadang sulit membedakan hal ini. Ya. Jadi yang kedua adalah masalah Qorin. Jadi dia lahir bersama dengan menungso, dia mengikuti kebiasaan orang tersebut, lek wong api dia api. Gitu. Belajar masjid itu masjid. Tetap merdongkol padahal wis mati. Saya punya pengalaman ini. Waktu saya pulang di masjid sholat asar, saya ketemu dengan teman saya, namanya Yuhan, teman akar saya kecil dulu. Tapi saya nggak sampai sempat salaman, tapi ketemu, kan dia cuma noleh gitu aja. Padahal begitu saya datang memang saya nggak ngerti. Padahal Yuhan ini sudah meninggal 3 hari yang lalu. Nah, berarti yang saya temui itu adalah Qorin. Mengapa kok ketemu saya? Karena memang dulu saya ketika setiap meminta pelem pencit mesti kan nama Yuhan, karena dia satu-satunya waktu itu di rumah Surabaya yang punya pohon besar. Yuhan punya itu, misalnya anu dia pelemnya itu loh. Dan dia memang biasa ketemu di masjid, nanti di masjidan. Nah, itu Qorin. Udah. Nah, makanya tidak salah ketika ada apa anu tali dan seterusnya itu memang Qorin dia ngerti lagi dikirim dan seterusnya. Nah, itu yang kedua Ya. yang ketiga